منهم تاريم الغناء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhi bin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada masunullah. Imtithal amr deh, ini cuman ngejalanin perintah. Sebenarnya ini kakak kelas semua terbalik. Jadi imtithal amr khair min sulukil adab. Sebetulnya kalau udah ada pemain inti, pemain cadangan nggak kepake harus ya. Kalau udah ada air, debu nggak pakai harus ya kan. Idza wajadal ma batalat tayammum, tapi insyaallah imtithal amr biar berkah deh. Faslun faslun syurutut tayamum asyarah. Syarat-syarat tayamum ada 10. Jadi syarat-syarat tayamum ada 10. Kalau 10 ini enggak terpenuhi, tayamumnya enggak sah. Nah, yang pertama ayyakuna biturabin. Tayamum itu pakai debu. Jadi pakai debu, nggak boleh pakai tepung, pakai garam misalkan, sama kan modelnya. Nah, itu nggak boleh, harus pakai debu. Yang pertama. Wa ayyakuna turab tahiran. Yang kedua, debunya itu harus suci. Nggak boleh debu-debu yang campur sama najis atau debu bekas najis, misalkan kotoran udah jadi debu nih, namanya kan debu juga. Nah, itu nggak boleh, soalnya ghairut tahir. Yang kedua, harus suci debunya. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debunya itu nggak bekas dipakai. Jadi kalau bekas dipakai, nah dipakainya ini dipakai buat ibadah, kayak misalkan buat tayamum. Nah, debu yang bekas dipakai jatuh-jatuhan terus kita pakai lagi udah nggak boleh, kecuali debu yang baru lagi. Kalau misalkan dipakainya buat yang lain, buat apa, misalkan kepakainya bukan buat wudu, bukan buat tayamum, kepakai misalkan buat apaan ya, buat ngaur-ngaurin apa gitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau kepakai bukan buat ibadah. Yang ketiga, syaratnya harus debu yang belum kepake buat ibadah. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak tercampur dengan suatu yang lain, seperti misalkan tepung nih, dakik, wa nahwuhu, dan semacamnya. Debu kecampur sama tepung, debu kecampur sama garam, debu kecampur apa lagi itu, sagu. Nah, itu kalau udah kecampur begitu udah nggak bisa dipakai, harus debu yang murni. Wa ayyak sidahu. Yang keberapa tuh? Selanjutnya wa ayyak sidahu. Tayamum itu harus disengaja, harus sengaja emang kita niat tayamum nih. Ini udah disiapin debunya, kita niat tayamum gitu, muka. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Misalkan ada angin di padang pasir gitu, anginnya campur sama debu, kagak sengaja kena semua, wah udah dah sekalian tayamum. Nah, itu nggak boleh, harus disengaja niat emang tayamum. Kalau misalkan apa namanya, kena angin terus pas ada debu, nggak sengaja gitu kena debu nih, udahlah tayamum tadi itu. Nah, itu nggak bisa, harus disengaja tayamumnya. Terus yang selanjutnya wa ayyam sawajhahu wa yadaihi bidorbatain. Mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan dua usapan. Jadi dengan dua tepokan. Jadi nepok satu buat muka, satu lagi buat tangan. Nah, caranya tuh begini, atas dulu, bawah, baru jempol. Nah, nanti begini, bawah, baru jempol lagi.
Nah 2 kali, jadinya nepoknya 2 kali. Nggak boleh sekali doang. Sekali misalkan cukup nih, sekali. Misalkan mukanya kecil gitu kan, segini cukup 1 tangan, gitu kan. Mukanya kecil gitu kan, ada yang muka kecil. Iya. Terus atau misalkan, mohon maaf, misalkan tangannya 1 nggak ada gitu, jadi cuma 1 doang. Dia muka 1 tangan, 1 lagi gitu. Itu kan 1 tepokan tuh. Nah itu harus 2, jadi 1 muka, 1 lagi tangan deh tuh, begitu tuh gitu. Kalau nggak kena semua wajib lanjut. Harus kena semua, kecuali kalau nggak kena semua. Nah ini kita lanjutin dulu, ntar habis itu pertanyaan deh, enak gitu ya. Ntar kalau tanya beliau yang jawab. Beliau wa ayyuzilan najas awalan, harus menghilangkan najis duluan. Misalkan ada najis nih di tangan, harus dihilangin dulu tuh, harus dihilangin dulu. Nggak boleh begitu ada najis langsung tayamum, yang ada debunya kecampur sama najis, jadi debunya tadi akhirnya jadi debu yang najis, nggak sah tayamumnya. Harus dihilangin dulu najisnya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, harus mengetahui dulu, berijtihad arah kiblat. Jadi tahu nih kiblat ke sono, ini kemana nih? Kalau di sini ke sono, misalnya udah tahu dulu, oh kiblat ke sono, baru kita tayamum. Kalau belum tahu tuh, belum berijtihad, nggak tahu kiblat kemana, belum bisa. Nah ini syaratnya harus tahu dulu kiblat, baru kita boleh tayamum. Kalau misalkan di hutan atau di mana belum tahu kiblat, kebenaran nggak ada air, bagaimana nih? Dia nggak tahu kiblat, udah tayamum dulu, habis itu baru nyari, nanya-nanya kemana kiblat. Nah itu nggak boleh. Kalau kita tahu nanya, jelas itu kan yakin namanya. Nah ini ada ijtihad walaupun nggak yakin itu bisa. Kayak misalkan tengah padang pasir, terus kita nggak tahu nih kiblat kemana, kita ijtihad ngelihat dari tanda-tanda matahari, oh ini barat ke sini, timur ke sini, atau ngelihat bintang. Biasanya kalau yang paham orang laut mah ya, kayaknya tahu nih, suka mancing kan, arah-arah bintang, oh nih kiblat sono nih. Nah itu harus ijtihad dulu, baru boleh kita tayamum. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhul waqti, tayamum itu harus setelah masuknya waktu sholat. Nggak boleh kita pengen sholat zuhur tayamum sebelum masuk zuhur. Jam 10 kita tayamum, terus masuk waktu zuhur sholat, nggak boleh. Harus udah masuk dulu waktu sholat. Nah udah masuk nih zuhur nih, baru tayamum. Nggak boleh jadi persiapan sebelum masuknya sholat kita tayamum dulu, nggak boleh. Beda sama wudhu biasa berarti ya? Kalau wudhu biasa bisa, wudhu bisa. Ini tayamum, soalnya tayamum itu kan daruroh, harus udah semua. Istibahah itu cuman listibahah, cuman diperbolehkan. Sebenarnya suci apa enggak, yaitu kalau kita pakai debu sebenarnya kan suci apa enggak, cuman listibahah, diperbolehkan doang. Bersih apa enggaknya apa tuh masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, setiap kita ngelakuin suatu yang fardu pakai 1 tayamum. Nggak boleh 2 fardu kita pakai 1 tayamum. Misalkan sholat atau azan asar, pakai tayamum tadi belum batal, nggak boleh. 1 fardu 1 tayamum. Sholat zuhur 1 tayamum, sholat asar 1 tayamum. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mau seberapa aja bisa, masyaAllah. Atau misalnya kalau dalam perjalanan jamak gitu, itu tetap satu-satu. Fardu. Begitu. Ini udah 10 syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Kalau ada 1 dari 10 ini yang enggak terpenuhi, berarti enggak sah. Atau ya kalau kita tayamum seandainya kita ini bukan
Tidak ada pasir ya. Ini di hutan. Kevian. Nah, itu ada pendapat yang ngebolehin kita pakai benda-benda yang nyambung ke tanah, kayak tembok, Pohon gitu. tembok, pohon. Nah itu diperbolehin. Cuman al-mu'tamad tetap debu. Pendapat yang kuat. Nah itu dia pakai pendapat. Nah kenapa? Makanya kenapa ikhtilaf ulama rahmah, ikhtilaf ulamanya itu rahmat buat kita, sebab ada perbedaan, ada keringanan. Yang tadinya kalau satu doang harus debu, begitu nggak debu ninggalin sholat gitu. Nah kita ambil pendapat yang dibolehin. Nah itu ikhtilaf ulama tuh rahmatnya di situ, bukan dipakai begitu kita bisa, tapi pakai pendapat-pendapat yang lemah. Nah itu mempermainkan agama namanya. Kan banyak yang begitu. Orang sakit kan dia bisa yang berbang, nggak bisa bergeraknya. Dia bisa binia kan. Iya, bisa ditayamumin sama orang. Bisa. Kalau udah darurat. Kalau udah nggak bisa bergerak, nah itu bisa. Kalau udah darurat, walaupun darurat, tinggal pilgulub doang bisa pakai hati. Kalau kan ada tahapan-tahapannya, berdiri nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk, tiduran nggak bisa tiduran, pakai gerakan kepala. Kalau nggak bisa pakai kedipan, kalau nggak bisa pakai hati, nggak bisa. Innalillahi. Kalau pakai tanah bisa, Bu? Pakai tanah dia bukan termasuk debu ya, masuk nggak? Debu ya, debu itu apa ya? Yang antum debu nih alafu maksud pasir kan? Turok. Iya, turok. Turok. Bukan debu. Bisa juga. Oh, Di tembok juga nempel kan debu-debu cuma kan nggak kelihatan. kalau pada pasir kan itu pasir. Pasir. Oh. Kalau debu yang kotor ini kan kotor termasuk. Kalau Kan itu kan nggak najis. Yang lain mau nanya kalau Udah semua nih? Apaan? 10. Udah 10 dah? 10. Belum? Udah. Sisi pertanyaan dibuka Sekarang ya. sisi pertanyaan dibuka, Bu. Oh gitu. Kalau tahu arah kiblat, kalau di pesawat gimana? Karena di perjalanan jauh nih. Anda kan nggak tahu arah kiblat nih. Iya. Itu tahu kiblat aja suka lupaan soal. biasanya kalau di pesawat di jamak ya. Biasa di jama, tapi kalau misalkan kita udah habis nih kayak subuh di kereta, subuh kan nggak bisa jama, Iya. subuh pengen habis nih. Dari sore kan itu ke blok sampai subuh. Nah, itu kan harus sholat juga. Iya. Juga di situ di Kayak misalkan yang sering tuh di kereta biasanya waktu subuh. Misalkan kita di kereta dari jam 11 malam, nyampe itu jam 8 pagi, kan subuh tuh berarti, ya kan? Nah itu dari waktu subuh gimana? Itu lihurmatil waqt aja, ngehormatin waktu sholat. Jadi kita wajib kutu. Jadi kita lihurmatil waqt sholat ya udah sholat seadanya deh. Nah begitu sampai sholat lagi. Nah ngapain kita sholat lagi gitu kan? Ngapain sholat di kereta? Dihormatil waqt. Ntar juga sholat lagi kodok gitu kan? Itu biar kita nggak kena dosanya ninggalin sholat di waktu sholat. Ya kan? Kadang orang ngapain sholat? Mendingan nanti sekalian kodok ya kan? Ngapain sholat lagi? Mendingan nanti aja sama-sama juga di kodok. Kalau di gurun pasir kan debu tuh ada pasir. Pasir mana yang kita pilih itu di gurun pasir? Tayamum misalkan. Apa itu pasir yang di situ itu bisa dipakai apa gimana? Pasir ya, debu itu termasuk pasir. Bersih. Pasir mana yang rasa dikit tapi yang Kalau di padang pasir ya pasir. Kalau kayak gini, gurun pasir yang di pasirnya kita pakai. Pasirnya itu buat tayamum. Pasti.